Dari konvensional sampai dengan sekarang digital era, ada benang merah yang bisa, ini kayaknya fundamental yang kapanpun era dan masanya nggak akan berubah gitu. Balik lagi kayak aku bilang, brand itu kan persepsi ya, persepsi orang ya. Kita bisa bilang nama saya A, saya orangnya keren, saya orangnya ganteng, tapi orang persepsinya kan berbeda. Aku lihat Mas Erik gitu sih. Oh salah bukan ya? Tuh, kita bukan ngomongin. saya nggak pernah bilang saya ganteng. Makanya kalau dilihat sekarang brand-brand yang ada, kalau mereka berhasil membangun nyawa, itu pasti bertahan. Nyawa di sini beda nggak sih sama DNA atau? DNA ya sama, soul-nya. Oh berarti kalau hidup tapi nggak punya nyawa itu Ya udah. berbahaya. Hai, kawan Komar, ketemu lagi. Hari ini sesinya spesial banget karena kehadiran seorang expert di bidang branding. Beliau ini adalah salah satu senior yang sangat saya kagumi, mulai dari cara dia mendeliver message kepada publik sampai dengan bagaimana dia manage brand untuk akhirnya bisa eksis dari zaman konvensional sampai dengan detik ini. Ada note ya, konvensional sampai dengan detik ini. Tepuk tangan, Mas Erik! Tepuk tangan, 1 juta penonton. Di tengah kemacetan Jakarta, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi kita biasa panggil dia ini karena dekat jadi Om. Om Erik. Om Erik. Kalau mau kita mulai pertanyaan ini dengan bombastis, pertanyaannya satu. Ada nggak branding yang menurut lu gagal di 2025 dalam nge-brandingin dirinya? Branding gagal 2025 dalam membranding dirinya. Dirinya, produknya, servisnya, you name it. Kalau nyebutnya banyak sih sebenarnya. Oh banyak? Banyak. Mau brand lama, brand baru nih. Nah karena aku anak baru, brand baru aja. Brand baru, aku nggak bisa nyebut brand ya, tapi banyak sih. Banyak. Kategori produk boleh? Mostly makanan. Food, F&B. Oh, itu FMCG atau enggak? Ada produk FMCG, ada juga yang non FMCG. Oke. Gitu loh, karena iya sekarang kan agak berbeda nih. Nah, gitu. Sekarang agak berbeda. Berarti kalau dulu zamannya Mas Erik dulu gimana? Kita mau ngomongin apa nih? Tradisional marketing, konvensional, modern. Sebenarnya kalau dilihat perbedaannya sih lumayan signifikan sih sebenarnya. Tapi signifikannya dalam arti di penggunaan media, channel ya. Kalau dulu tradisional kita cuma kenal beberapa channel, beberapa media, kayak mass media, kemudian koran, TV dan segala macam, radio, gitu ya? Majalah, billboard dan segala macam. Semuanya one way. Brand bilang A ya A, brand bilang B ya B gitu. Jadi kita terima aja mentah-mentah. Kita terima mentah-mentah gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ke dialog antar brand dengan konsumen gitu. Interaksi langsung lewat digital. Bukan jadinya. Tergantung dulu. Balik lagi objektifnya mau apa dulu? Objeknya adalah membuat dunia ini semakin rusuh aja. Kalau membuat dunia semakin rusuh, gampang, bikin kan story aja. Gitu ya? Nah ini lagi, kalau viral, kalau lu baru, nggak terus lu berharap untuk viral, setelah viral, lu hilang. Ghosting. Bukan ghosting ya, udah orang nggak punya experience apa-apa sama lu. Iya dong. Jadi gimana? Dari konvensional sampai dengan sekarang digital era, ada benang merah yang bisa, ini kayaknya fundamental yang kapanpun era dan masanya nggak akan berubah gitu. Balik lagi kayak aku bilang, brand itu kan persepsi ya, persepsi orang ya. Kita bisa bilang nama saya A, saya orangnya keren, saya orangnya ganteng, tapi orang persepsinya kan berbeda. Aku lihat Mas Erik gitu sih. Oh salah bukan ya? Tuh, kita bukan ngomongin. Saya nggak pernah bilang saya ganteng. itu klaim ya teman-teman. Ya semua brand kan punya klaim masing-masing gitu kan. Dan mereka menyampaikan message ke konsumen. Pada zaman konvensional orang terima aja message itu gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Apa yang lu pernah kasih ke gua, apa yang lu pernah berikan pengalaman ke gua, ya itu yang penting buat orang gitu. Berarti nggak butuh self-proclaim?
brand itu. Self proclaim itu sebenarnya cuma pondasinya aja, bahwa gua adalah sebuah produk yang dibuat untuk kenyamanan lo di sebuah kategori misalnya gitu kan. Dibuat untuk lo lebih lebih mudah menghadapi hidupnya gitu. Cuman sekarang balik lagi, konsumen merasa itu apa enggak? Kalau lu cuma ngomong satu arah, semua juga bisa bilang gitu. Ya kayak zaman dulu kalau sebutan di orang-orang marketing lama semua ngomongin kecap nomor 1 lah gitu kan. Marketing lama, guys. Ya, sebutannya marketing lama. Orang marketing lama. Traditional marketing baru. Sekarang ya modern marketing berbeda gitu. Oke. Yang paling bisa sekarang nih sebagai teman-teman yang lagi bergerak di era baru, dia kan juga harus tahu historical things dong untuk bisa tahu kenapa ini kejadian gitu. Apa yang nggak berubah menurut Mas Erik? Dari dulu sampai sekarang sebenarnya selain channel kan hanya tools, mulai dari one way communication, two ways communication, itu kan cuma arah ya. Apa yang nggak pernah berubah sebenarnya dari proses branding sesuatu? Yang tidak pernah berubah, kalau saya melihatnya yang tidak pernah berubah adalah brand yang berhasil itu kalau dia menjaga nyawanya. Kalau namanya nggak berubah, dan makanya kalau dilihat sekarang brand-brand yang ada, kalau mereka berhasil membangun nyawa, itu pasti bertahan. Nyawa di sini beda nggak sih sama DNA? Atau... DNA ya sama, soul-nya. Oh, berarti kalau hidup tapi nggak punya nyawa itu ya bahaya? Ya lu cuma hidup. Nih, saya cuma mau cerita bahwa kebanyakan brand, ya terutama sekarang gitu ya, mereka punya produk, mereka mau membangun brandnya mereka. Mereka tuh lupa memberikan DNA, lupa memberikan nyawa ke dalam brand itu. Mereka bisa bilang, brand ini adalah brand yang sophisticated, brand yang ini brand A, B, C segala macam. Tapi mereka tidak mengkomunikasikan itu dengan baik ke bawah dan membuat akhirnya konsumennya itu tidak merasakan apa-apa dari nyawa tersebut gitu. Akhirnya meaningless gitu. Boleh nggak sebut contoh brand yang menurut Mas Erik ini adalah lesson learned, kita nggak judging bahwa ini gagal, tapi saya nggak mau ngomong yang gagal ya. Saya ngomong yang cukup berhasil lah. Saya dulu banyak berhubungan dengan brand-brand di Unilever gitu ya, di salah satu FMCG gitu. Mereka itu dari era 2000-an itu membangun nyawa dari brandnya, membangun nyawa dari setiap produknya, membangun nyawa dari brandnya gitu. Mereka benar-benar mengcrafting brandnya itu sesuai dengan keinginan mereka dan apa yang mereka dapat dari konsumen. Akhirnya brand-brand yang mereka bangun sampai sekarang itu kan bisa kita lihat bertahan semua kebanyakan. Bukan karena mereka kuat secara modal ya makanya dia bertahan. Bukan masalah modal sebenarnya. Masalahnya adalah mereka punya willing untuk spend more time di membangun karakternya, membangun DNA-nya. Okay. Sementara kalau brand-brand yang baru yang sekarang kebanyakan ya saya lihat ada banyak yang bisa berhasil membangun juga, tapi banyak juga yang akhirnya hanya berpikir bahwa gue keluarin produk ini dengan brand A, yang penting gue harus break even point dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun segala. Akhirnya mereka fokusnya apa? Mereka tidak membangun nyawanya. Mereka hanya menjual produknya gitu. Nah, ini kan sering banget. Banyak sekali akhirnya simpang siur branding itu kan part of investing, bukan selling. Jadi biasanya klien datang dengan kehadiran ingin melakukan sesuatu, ngurusin DNA, brand tone, brand voice. Ujung-ujungnya pasti minta sales. Ujung-ujungnya nanya gini. Gue bisa salesnya kapan? Salesnya kapan ini? Banyak, itu di saya juga seperti itu. Persis jadi gimana caranya memisahkan persepsi terkait investing DNA dengan selling yang ujung-ujungnya adalah uang dan kuantiti. Balik lagi, objektif lo mau apa? Kalau objektif lo emang selling, lo jangan investing di brand. Tapi lo harus tahu bahwa dengan lo selling, dengan fokus lo bahwa pada saat lo ngeluarin produk ini lo akan selling, fokusnya hanya itu, gitu ya, tidak membangun produknya. Ini bisa dihitung. Umur brandnya akan bisa dihitung. Berapa lama orang yang nggak
fokus di branding bisa bertahan dalam life cycle produknya kira-kira biasanya Mas? Sampai uang dia habis. Sampai uang dia habis. Uang dia habis. Uang dia habis untuk produksi akhirnya tidak hanya di depan saja. Sellingnya oke, dibikin pokoknya sell. Buy two get one. Promo harga potong dan segala macam. Berakhir dengan sudah kelar. Tapi habis sellingnya dapat ya? Sellingnya dapat. Mungkin dia break even point 1-2 tahun, tapi habis itu bukan long lasting business gitu loh. Ada kata-kata long lasting business. Berarti branding ini ngomonginnya harus kuat-kuatan uang dong? Bukan kuat-kuatan uang sebenarnya. Bagaimana lo membangun kok? Membangun nyawanya. Jangan fokus bahwa apa yang lo invest di branding itu nantinya akan membawa uang dalam waktu 1-2 bulan. Berapa lama biasanya branding dibutuhkan? 5 tahun? 10 tahun? 3-5 tahun. 3-5 tahun. Sementara dihadapin sama kondisi perusahaan. keterbatasan perusahaan dalam investment ke dalam branding. 3-5 tahun, lo harus lihat dulu, lo mau pakai channel apa? Pakai apa, lo mau pakai media apa? Lo mau pakai channel apa? Gitu. Balik lagi, sebenarnya ini banyak yang berkaitan sih ya. Pertama, objektif bisnis lo sendiri. Terus kekuatan modal lo. Terus kategori produk lo, konsumen lo, market lo seperti apa. Kan beda kalau kita ngomong mass market sama niche market udah beda lagi. Gitu. Kemarin ada yang datang ke saya. Dia bilang bahwa, oke, saya punya produk ini niche market, ini begini. Oke, saya cuma bilang sama dia, lu sanggup nggak nih, 2 tahun lu akan bakar uang nih. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena yang lo harus, begitu lo ngomongin market tertentu, lu benar-benar fokus di situ, ya lo harus bisa bakar dulu nih. Kalau dia bilang nggak sanggup bakar uang, berarti produknya mendingan kalau menurut gue, ya udah, lu main dengan promo, ya, which is adalah 2 tahun setelah itu orang nggak akan tahu produk lo apa. Yang penting pada saat itu mereka beli, mereka experience. Udah, tapi kan experience itu begitu lo ngomongin harga, begitu lo kejebur dengan promo dan harga dan segala macam, orang akan pindah ke harga lebih murah nantinya. Nggak loyal. Ini sama kayak misalnya, contoh deh, Apple sama Xiaomi kita ngomong misalnya, dua raksasa inilah gitu kan. Apple udah Apple itu fokus brandingnya kuat. Akhirnya dia menciptakan marketnya, dia menciptakan orang-orang yang setia sama brandnya, benar nggak? Nah dari situ, lu mau keluarin sekian belas seri sekian belas yang bedanya nggak gitu jauh, orang tetap ngejar, gitu. Karena dia sudah membangun itu. Tapi kalau misalnya brand lain, saya nyoba misalnya brand kayak Xiaomi atau whatever segala macam, mereka akan bermain dengan inovasi begini, berubah begini, gini. Harga makin orang begitu melihat itu, mereka tidak setia sama brandnya gitu loh. Mereka lihat, harganya lebih murah. Oh, teknologinya ini. Oh, dibandingin dengan ini, teknologinya lebih bagus ini. Mendingan gue pindah. Akhirnya mereka pindah ke brand yang lain. Kalau Apple, kalau dia sudah membangun segitu kuatnya, mau secara teknologi mungkin di bawahnya yang HP cungkok ini, mereka kan tetap nyari Apple juga karena mereka udah setia sama Apple gitu loh. Mereka sudah experience di sini, mereka sudah masuk ke ekosistemnya di sini. Gitu. Yang dijual tuh pride nggak sih kalau Apple? In my opinion. Sekarang iya, dulu nggak. Soalnya kan ujung-ujungnya brand tahta tertinggi kan. Itu makanya itu balik gengsi. balik lagi itu keberhasilan dia nge-branding. Itu makanya long term kan. Yes. Dulu dia pada saat awal dia fokus branding tuh, inovasinya, dia bangun ekosistemnya. Orang yang masuk, orang yang pakai Apple akan begini, orang pakai Apple gini, orang pakai Apple dipersif sebagai orang yang kreatif dan segala macam, ya kan? Pada saat itu, akhirnya masuklah nih, terbentuklah ekosistemnya. Pada saat mereka sudah masuk dalam ekosistem, mereka udah susah untuk keluar dari ekosistem itu. Gitu. Lu pakai handphone, lu pakai iPhone dari awal. Habis itu dia keluarin iMac misalnya, pakai iMac. Habis itu lu pakai lagi barang-barangnya dia segala macam karena semua connected dengan itu. Ya kan? Pada saat lu mau mengganti handphone lu dengan merek lain, lah iMac gue ntar nggak bisa connect sama gue punya handphone. Ya kan? Ekosistem itu dia udah bangun. Jadi pada saat gencar brand lain, wah teknologinya lebih canggih dan segala macam, orang sudah masuk di ekosistem ini udah untuk keluar gitu loh. Sudah punya experience, sudah punya meaningful experience di brand itu, akhirnya mereka nggak
mereka untuk pindah tuh susah gitu. Oke. Kalau kita ngomongin global brand, udah pasti banyak tuh Banyak. success story-nya. Kita ngomongin back to basic UMKM. Itu kan perspektif dari business owner yang sebenarnya mereka punya bisnis yang running well, bahkan mungkin lebih baik dibandingin kelas-kelas global secara profit bahkan net profit gitu. Tapi perspektif dari owner, branding itu bukan investing. Branding itu adalah burning money. Nah, dari sekian juta UMKM di Indonesia sebagai tulang punggung keluarga, untuk bisa mengeduket business owner di Indonesia, untuk long lasting bisnis, itu ada harga yang harus dibayarkan. Dan mereka harus menyisikan itu untuk situ. Untuk bisa sampai pada titik, produk yang dipakai bisa ngasih impact, psychological things yang orang makan ini jadi gengsi. Sampai dengan detik ini, menurut Mas Erik, there is something wrong. And what should we do as a brand specialist or consultant? In reality ya, Mas Erik. Karena ngomong global brand, mereka kita nggak perlu ngubah mindset. Ini ngomong in reality-nya adalah gini. Ini contoh ya, saya kasih contoh waktu saya punya klien gitu. Dia very simple thing. Dia punya produk, sebuah produk makan, snack gitu ya. Saya sudah bilang dari awal bahwa, oke, you udah jalan bisnis ini sudah cukup lama, udah cukup berjalan. Sekarang kan mau ekspansi gitu ya. Orang belum tahu nih. Secara pipelining juga udah hampir seluruh Indonesia, tapi produknya masih susah dicari gitu ya. Dia akhirnya we going to digital. Going to digital. Digital itu lu harus punya persiapan bahwa nggak bisa lu mengharapkan bahwa begitu lu masuk ke digital, lu punya digital asset A, B, C, segala macam, sosial media dan segala macam, otomatis penjualan lo akan naik. Oke. Gitu ya. Untuk meyakinkan itu aja butuh waktu gitu. Karena pada saat lo invest di situ, itu adalah invest yang memang secara 1 tahun nggak mungkin, 2 tahun, 3 tahun baru akan kerasa. Gitu. Dan bagaimana meyakinkan merekanya ini yang memang balik lagi kita harus memberi contohnya, justru balik lagi ke global brand lagi gitu. Lo mau seperti itu apa enggak gitu? Jawabannya enggak. What do you think? Jawabannya enggak, ya udah. Berarti gue akan bantu lo sampai sales, sampai lo mau berapa target sales lo. Gue jalanin target sales lo sekian, tapi in the end kalau sampai di satu titik lo tidak bisa menjalankan bisnis ini lagi karena saingan lo udah banyak dan mereka bicara lebih kencang dan segala macam, sementara lu udah nggak punya power lagi untuk bicara kencang, bye bye. Saya akan selalu kasih kenyataan sih di belakang. Jadi ujung-ujungnya yang dikasih option adalah you gonna die. You gonna die atau you change your mindset. Nah, changing mindset juga gampang kok, nggak gampang kan? Susah. Susah. Apalagi kalau misalnya orang baby yang berpikir. Baby boom, ya kita ngomong generasi nih. Iya, karena emang kan sekarang rata-rata ya owner-owner rata-rata baby boomer sama Gen X gitu. Dan memang persepsi mereka masih persepsi tradisional bahwa semuanya adalah selling, branding dan selling. Branding itu brandingnya adalah gue pasang iklan. That's it. Gitu. Gue pasang iklan, gue taruh sosial media yang ada yang ada shopnya, gue taruh ads di situ dan segala macam, tapi nggak akan impact terlalu banyak juga. Karena balik lagi orang konsumen itu kan punya tahapan pemahaman mengenai sebuah brand. Sementara tingkat literasi Indonesia rendah sekali. What do you think? Nah itu dia. Dihadapin sama banyak sekali tembok-tembok yang harus dipecahkan ini kan Mas Erik. Mulai dari orang yang susah mindsetnya dirubah, tingkat literasi Indonesia yang sangat rendah. Plus satu lagi sebenarnya yang buat saya kayak saya pribadi melihat banyak orang yang menganggap bahwa itu gampang kok, lihat aja nanti. Gitu. Easy. Ya, karena apa?
Karena ini balik lagi revolusi media ya, gitu. Pada saat lu masuk ke sosial media, di situ ada tips supaya jualan lu rame. Makin lagi ya bener. Iya lagi. Tips cara pasang ads supaya orang yang datang rame. Lihat Gitu. 1 miliar dalam satu minggu. Oh, 1 miliar 1 minggu semua gitu. Itu termakan dengan kayak gitu loh. Mereka tidak tahu bahwa semuanya butuh proses gitu. Contoh deh, kalau ngomong generasi gitu. Sekarang kita ngomongin kemarin secara global gitu ya. Orang pada beberapa tahun yang lalu sibuk dengan startup. Benar nggak? Startup. Oh, mau startup. Akhirnya berapa sih startup yang bertahan? Ya, karena mereka tidak menjalankan bisnis secara konvensional. Mereka berpatokan pada selama ada gua dapat visi, growth-nya apalah ya capital dulu. Sekarang growth-nya dihitungnya dengan valuasi dan segala macam. Nggak bisa. In the end of the day, business is about money, right? Untuk meyakinkan ke level tertentu, value money ini terhadap activity branding itu sulit banget, Mas Erik. Sampai detik ini pun saya selalu belajar untuk bisa mengconvert bahasanya bahwa branding itu adalah investing value of yang akan lu earning. Balik lagi. Di sekian tahun. Pada saat lu datang, lu akan ngomongin KPI dong. Yes. Gitu. Lu yang harus dijadikan KPI itu adalah engagement-nya. Adalah sama kayak di digital. Engagement dan reach. Gitu. Nah, nggak bisa bahwa pada saat gua datang nih, contoh deh kita ngomongin banyak yang sering saya lakukan gitu loh, branding event gitu misalnya, brand activation tapi yang event. Pada saat saya datang saya selalu bilang, oke, ini akan menggater sekian audience, pengunjung, ya kan? Berarti ada potensial buyer sekian. Tapi itu tidak mau saya jadikan sebuah angka penjualan. Itu adalah angka engagement ke ini. Yang kita kasih ke mereka adalah, ke konsumen adalah si experience-nya. Pada saat 2.000 orang datang ke sana, 1.000 mengalami experience. Saya yakin di depan nanti akan ada penjualan at least 500. 20% ya? Nah, gitu. 500 pun tidak di event itu. 500 itu bisa aja dia belinya nggak saat event itu, tapi belinya nanti di ini. Oh iya, kemarin waktu itu kan gue lihat ada gini-gini, dia jual begini loh, pasti begini-gini. Mereka kan trial untuk beli. Berarti harus ada survei lagi dong Survei setelah event untuk mengasih tahu dan mengklaim bahwa pembelian ini berdasarkan aktivitas dari activation branding itu. Itu investasi lagi kan? Investasi, gimana harus investasi? Survei dong. Survei kan harus ada investasi, Mas. Kebentrok lagi. Makanya kan ada digital sekarang yang bisa langsung tahu aktivitas yang dilakukan adalah hasil dari X. Makanya sekarang link affiliate naik daun banget. Nah, itu gimana menurut Mas Erik? Maksudnya gimana? Link affiliate kan sekarang adalah activity yang menjawab keraguan seluruh generasi yang baby boomer dan senior-senior yang tidak percaya bahwa digital ini bisa memberikan dampak profit secara direct. Makanya ada click to action dalam bentuk link affiliate. Jadi kalau misalnya saya beli dari link nggak, saya paham itu. Nggak, maksudnya. Jadi kan tapi kalau kita pakai ngomonginnya offline activity lagi, harus disurvei lagi dong post purchase-nya dari. Nah, itu kan balik. Sekarang pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita bisa meyakinkan mereka nih. Kalau saya yang saya bilang adalah KPI-nya bukan KPI sales. Tapi kalau ngomong digital kita bisa ngomong KPI sales gitu dengan affiliate dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomong bahwa lo mau invest yang lo lakukan adalah lo akan lihat ini di kenaikan ini justru di 2-3 tahun di depan gitu. Atau kenaikan ini akan ada dorongan sesudah campaign ini akan ada dorongan sekian persen dari sini gitu. Perhitungannya bagaimana? Mereka tidak survei, mereka bisa tinggal lihat dari angkanya mereka. Angka salesnya mereka dong. Kadang-kadang kan gini, setelah kita agree satu sama lain, mengerti bahwa oke, we are on the same page, ngomonginnya branding adalah aktivitas yang dilihat adalah reach, engagement, you name it gitu. Tapi kan di dalam paralel aktivitasnya, ujung-ujungnya kan ada beberapa orang yang akhirnya coba dong kasih lihat dampak dari activity itu. Dampak dari activity itu balik lagi, ini kayak lo apa namanya?
nikah mungkin ya, atau pacaran gitu kali mungkin ya. Wah, berat nih. Coba. Ya kan itu investment gitu. Lo investment di situ, habis itu apa namanya? Lo nggak akan lihat hasil di saat itu juga gitu, ya kan? Lo invest waktu, invest apa segala energi dan segala macam kan lo nggak lihat saat itu juga, kan nanti di depan, gitu. Dan kelihatannya juga bisa dengan berbagai hasil. Cuman kalau misalnya kalau ngomongin apa namanya kayak tadi, oh ini branding nih hasilnya lo nggak akan bisa lihat sekarang, lo hasilnya di depan. Gimana cara lo ngitungin di depan adalah lo ada yang namanya perhitungan brand equity. Seberapa kuat sih brand lo? Kayak contoh deh Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola nih brand equity itu kuat banget. Itu adalah hasil investment mereka dari mereka lahir sampai sekarang dari sisi branding. Dalam arti begini, kalau saat ini hari ini juga semua pabrik Coca-Cola kebakar nih, gubrak, hancur nih brand segala macam. Hanya dengan dia menjual brand Coca-Cola, dia bisa menjual ini, dia bisa bangun lagi seluruh pabrik Coca-Cola itu. That's a brand equity. Gitu. Nah, kita balik ke tadi contoh nikah ya. Menarik. Berarti kan nikah, akhirnya dinikahin kan proses output dari branding, no? Iya, output dari brand, bukan output dari investment yang lo lakukan. Investment nggak branding ya? Nah, ini kalau kita nganggapnya branding ya, tapi maksudnya itu adalah investment branding. Kalau saya bilang branding adalah investment ya, salah satu contohnya misal seperti itu, lo invest sesuatu, lo nggak bisa mengharapkan besok itu udah langsung keluar 5 juta gitu. Lo invest di saham aja kan nggak kayak gitu permainannya, bener nggak? Ya di kripto bisa tapi. Di kripto juga kayak gitu, kan pasti ada naik turun. Ada things ya. Iya. Nggak mau ngomong kripto, saham dan segala macam yang namanya invest itu pasti akan ada naik turun. Yes of course. Nah, kan, tapi lo tahu bahwa di depannya ini akan menghasilkan gitu, kan? Lo nggak bisa ngitung sekarang kok, gitu. Nah itu tuh. Tapi hasilnya akan ada di depan. Lo taruh nih anggap saham apa nih? Saham salah satu startup nih yang sekarang lagi naik turun nih. Dari dia masuk pertama IPO 400, sekarang cuman 63, kemarin sempat naik 80 perak, sekarang 63, naik turun. Hijau. Sekarang kan 63 perak nih per hari ini nih aku cek nih. Itu kan investment pada saat lo taruh, gue taruh deh di harga 70, ternyata sekarang 63, tapi dia sempat 90 gitu. Tunggu aja gitu. Sampai kapan nunggu ya? Oke. Nggak sampai nunggu gini. Intinya adalah gimana caranya lo tahu bahwa investment lo itu nantinya akan berhasil apa enggak. Balik lagi, dari awal pada saat lo melakukan branding, semua itu yang lo hitung adalah respons gitu. Satu, respons. Kedua, strategi. Strategi lo tuh harus benar-benar tahu. Dari strategi itu kan lo bisa tahu dalam sekian tahun gue akan bisa menggetter sekian orang ya yang percaya sama brand gue. Ya kan? Dari sekian orang ini kita bisa membentuk sebuah ekosistem juga, sama seperti yang saya lakukan tadi, yang apa lakukan gitu. Enggak? Gitu. Karena kita nggak bisa ada perhitungan itu ada. Saya nggak bilang nggak ada. Tapi kalau lo menganggap itu balik lagi menganggap itu adalah pengeluaran, menganggap itu adalah cost bukan investment, lo hanya akan melihat itu cost terus. Ya lo bilangnya seperti tadi bakar duit gitu loh. Tapi kalau lo menaruh itu sebagai investment, orang akan melihat itu sebagai investment gitu. Kayak lo nabung gitu. Nah, itu kan juga kekuatan tuh. Apa? Kekuatan kan untuk bisa mengganti mindset bahwa aktivitas branding lo itu investment. Itu kan butuh kekuatan dari pemilik keputusan juga untuk sebenarnya sadar. Bukan kekuatan, butuh keberanian sih. Gitu. Keberanian itu kan sourceful, harus didukung sama source yang meaningful di belakang, sama semua orang juga yang tahu bahwa yang dilakukan juga memang arah kepada yang sama. Lo kalau scattered gimana Mas? Apakah misalnya gini, duit gue cuman punya X nih buat branding, gue harus ngapain dulu itu loh? Karena kan nggak semua aktivitas branding bisa komprehensif ya Mas ya. I mean gini, mungkin manajemen tahu bahwa ya gue tahu harus ada aktivitas branding, tapi bersamaan juga harus ada aktivitas marketing, which is juga cost, tapi juga harus ada aktivitas selling. Gabungin 3 function manajemen ini kan juga suatu hal yang
nggak bisa nggak kerja bareng gitu. Ini kan gontok-gontokan biasanya. Iya, selalu sales marketing itu pasti Gue selalu gontok-gontokan semua soalnya BTW. Pasti. Enggak, itu yang kebanyakan yang terjadi memang seperti itu. Jadi Starter pack-nya gimana Mas? Harus ngapain dulu? kalau gue biasanya ngeliat dari manajemen ini sekarang lo mau fokus, kan balik lagi kan ini kan kita ngomongin perusahaan ya. Lo mau objektifnya apa nih? Objektifnya adalah kenaikan yang diutamakan adalah kenaikan salesnya, atau objektif yang utama lo adalah awareness lo, awareness orang akan brand lo gitu. Di awal nih mau kayak gimana dulu, karena itu kan bermain dengan strategi akhirnya ujung-ujungnya, bermain dengan strategi dan bermain dengan budget nanti gitu. Bener dong? Tapi semua harus jalan bersamaan. Jadi ya sekarang apa dulu nih yang harus dilakukan? Kalau apapun dulu dilakukan, orang sama aja. Kalau misalnya nanya sales dulu apa marketing dulu, orang selalu nanya sama kayak ayam dulu apa telur dulu. Kalau lu mau megang gitu. yang mana Mas? Kalau gue pegang marketing dulu, karena gue ngomong jangka panjang, gue nggak ngomong jangka pendek. Kalau lo ngomong jangka pendek, oke, lo main aja sales dulu, gitu loh. Sales itu nggak akan bisa apa-apa kalau tidak ada marketing yang mendukung, dan marketing dan branding yang mendukungnya, gitu. Berarti lo hanya akan datang jual gelas, orang nggak tahu gelasnya apa nih. Nih gelas ini bagus sih, begini-begini, bicara sales kan, gitu kan. Tapi setelah gue beli gelas ini, apa gunanya buat gue? Gitu. Sedangkan marketing dan branding itu kan membuat arti di gelas yang dia jual itu, gitu. Ya nggak? Ini kan obrolan yang orang paham kata-kata meaningful. Di market Indonesia, di 280 juta manusia ini, brandingnya kan unik ya dibandingin Asia Tenggara dan teman-teman global brand lainnya. Bahkan per urban, suburbannya kan beda-beda tuh teknik brandingnya. Dari semua experience yang udah Mas Erik jalanin, apa yang paling unik teknis branding di Indonesia? Kan orangnya beda. Sebenarnya begitu turun di lapangan ya, kalau kita ngomong message pasti sama semua, ya kan? Tapi cara menyampaikan message-nya mungkin berbeda-beda di step. Ini saya nggak usah ngomong Indonesia dulu deh. Saya pernah waktu saya di Malaysia lebih lucu lagi. Malaysia itu produk lo buat siapa nih? Ini Malaysia ya, kita ngomong Malaysia. Produk lo buat siapa? Kalau produk lo untuk keturunan Chinese, berarti pada saat lo melakukan activity atau melakukan marketing atau branding dan segala macam, bahasa Chinese dan bahasa Inggris. Begitu lo ngomongin produk lo untuk Melayu, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Gitu. Nah di Indonesia nih unik, beda, gitu loh. Semua bisa pakai bahasa Indonesia di sini, nggak terlalu segregated kayak gitu. Caranya adalah kita ngomong bahasa yang sama, tapi pada saat kita turun ke setiap daerah, kita nggak ngomong digital ya, karena kalau digital udah beda lagi nih ranahnya nih. Ini kita ngomong komunikasi langsung direct gitu ya, komunikasi langsung direct. Kita akan pakai cara daerah itu masing-masing gitu, dikemasnya secara daerah itu masing-masing. Saya pernah dulu melakukan salah satu mie cepat saji lah di beberapa tahun yang lalu gitu. Nah pada saat itu kita pergi ke berbagai daerah ya, saya Kalimantan segala macam, kita dalam bentuk activation. Begitu kita masuk ke Sumatera, cara pendekatan kita pada saat di lapangan itu beda pada saat daripada waktu kita di Jawa gitu. Budaya gitu. Berarti kan campaign ini harus campaign turunan lokal ya, nggak bisa nasional diturunin langsung. Campaign nasional, tapi pada saat turun ke bawah, pada saat aplikasinya disesuaikan dengan daerah masing-masing, gitu. Ini nih harus dicatat teman-teman, karena nggak bisa kan, taste-nya Jakarta diturunin nggak bisa, taste Jakarta nggak bisa dibawa ke Semarang, taste-nya nggak usah gitu. Bawa taste Semarang ke Jogja aja itu berbeda udah. Iya, meskipun deketan ya. Walaupun deketan, gitu. Nggak bisa. Nggak usah sesimpel itu deh. Contoh deh, urusan kopi nih misalnya nih. Ini anggap deh, ini kita tempat tongkrongan lah. Cara nongkrong anak Rawamangun, tempat lo,
Sama cara nongkrong anak Jakarta Barat, tempat gua, anak Kebon Jeruk itu beda. Gue anak Jaksel sih. Misalnya nih, Gue bisa misalnya nih, kemana-mana Rin, anyway, terus. misalnya gini, yang trending di Rawamangun di sekitar situ apa? Tempat-tempat kopi kan 24 jam dan segala macam, yang rame nih. Ya kan tempat nongkrongnya ya. Bener nggak? Enggak sih, gue bukan Enggak. nongkrong Ya area maksudnya situ. kalau lagi lihat daerah situ, kalau lihat sekarang tuh yang rame sampai 24 jam tuh yang motor parkir segala macam kan tempat-tempat kopi nih. Ya kan? Kalau lu datang ke Jakarta ke Jakarta agak bergeser sedikit nih. Sekarang lagi senengnya apa di sana? Tempat biliar sekarang lagi mulai rame lagi. Gitu. Ke selatan udah beda lagi nongkrongnya. Paddle. Blok M rame banget, makan makanan viral. Gitu. Nah, balik lagi memang lu nggak bisa, lu hanya bisa bikin satu message. Begitu turun ke bawah, begitu turun ke lebih bawah lagi, itu lu harus disesuaikan sama daerah, nggak bisa jalan begitu aja. Dan lu harus bisa terima bahwa ada di satu daerah barang lu produk lu tidak akan bisa diterima atau penerimaannya nggak bagus, di tempat lain mungkin jauh lebih bagus gitu. Berarti branding ini juga harus punya strategi per wilayah dong? Ada. Kalau gue selalu bangun seperti itu. Balik lagi. Strategi itu strategi implementasi ya, bukan ngomongin strategi ya, besarnya kalau kita ya. ngomongin kimisa segala macam kan itu bisa diturunin dari bahasanya. Tapi strategi begitu sudah implementasi ke bawah itu pasti akan disesuaikan dengan Yang paling unik, yang paling sulit branding di daerah mana di Indonesia? Yang paling sulit adalah Indonesia Timur. Mulai dari Bali. Apa yang buat dia susah? Nggak tahu ya, mungkin mereka kalau gue lihat mungkin dari sisi masyarakatnya berbeda gitu. Beda banget sih, beda banget. Karena mereka kayak representatif global market nggak sih? Bukan? Kalau Bali ya, tapi kalau Indonesia Timur mungkin karena mereka lebih polos. Indonesia lebih polos gitu loh. Menerima. Ini nature banget gitu. pikirannya. Terus nggak usah jauh-jauh ke Indonesia Timur deh. Saya membedakan pernah bikin campaign. Saya membedakan antara kita ngomong Bandung. Ya, bikin activity di Bandung dengan bikin activity di Cirebon. Itu yang meledak di Cirebon. Tuh orang Cirebon lagi ketawa. Enggak, karena memang gitu, penerimaan mereka berbeda gitu. Cara menerimanya. Sangat Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya, tapi juga sangat beragam. Jadi menurut Mas Erik sendiri, lebih enak nge-branding di masa yang homogen atau masa yang heterogen? Secara ini ya, pilihan effortnya. Kalau ngomongin effort, sebenarnya kalau ngomongin effort zaman dulu semua orang lebih enak. Dulu tinggal ngomong di TV A, semua orang denger A. One way ya. Lo ngomong di radio B, semua orang B gitu. Iya kan, gini sekarang ngomong di TikTok beda gayanya, di Instagram beda gayanya, di X beda lagi. Lu ngomong satu, lu punya digital official satu aja, pada saat lu di TikTok kan masih beda kan kayak lu bilang tadi. Begitu lo ngomong di Instagram beda lagi. Gitu. Berarti sebenarnya dunia ini semakin ribet nggak menurut Mas Erik? Lebih complicated ya, pasti. Jadi kita harus ada karena semua orang punya akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah, nggak kayak dulu. Semua orang bisa jadi brand ambassador, semua orang bisa jadi KOL, semua orang bisa jadi apa-apa, bisa jadi semua orang bisa jadi apapun di dunia digital ini. Di digital semua orang bisa jadi apa-apa gitu. Dan itu buat brand ngeri. Itu buat brand ngeri. Karena dengan mudah lu akses untuk menjatuhkan brand lu lebih gampang. Karena from nobody destroy your brand tuh banyak banget kan? Banyak banget. Review jelek. Banyak banget. Review jelek segala macam. Beda sama dulu. Dulu kan brand itu baru bergerak kalau ada tulisan di suara pembaca. Ya kan? Kelihatan ya kakak-kakak semua. Begitu suara pembaca ada yang masuk di suara pembaca begini-begini, wah rame baru mulai. Bikin press release. Sekarang kalau bisa biar tiap brand tuh ketir-ketir lihat digital sosial aja udah. Harus monitoring terus gila gitu. Dan itu 24 jam loh. Dunia itu. Sebagai seseorang yang sudah hidup agak jauh lebih lama dibanding kita, Mas Erik. Nggak tua banget gua. Ada pesan nggak sih sama penggiat branding yang sekarang hidup di era yang apa-apa serba cepet, apa-apa FOMO, apa-apa butuh instan, apa-apa tuh nggak kebayang bahwa sampai dengan titik ini tuh ada fundamental sebelumnya yang harus kita pelajarin juga gitu.
Silakan Mas Erik. Kalau gue selalu berpandangan seperti ini sih satu ya. Pertama, pada saat lu punya brand atau produk, pastikan dulu, kuatkan dulu DNA lu. Terus habis itu bangun fondasi. Fondasi itu dibangunnya justru akan lebih kuat di traditional marketing, traditional media. Ya buktinya contoh orang aja mau apapun brandnya pasti mereka billboard juga ada pasti keluar kok tetap. Terus kemudian kombinasikan dengan modern media. Dan satu lagi, di belakang itu harus kuat strateginya. Lo harus paham banget objektif lo mau apa. Target market lo siapa. Bukan hanya ngomongin demografi, tapi juga ngomong behavior dan karakteristiknya si ini seperti apa. Channel yang biasa mereka pakai apa. Gitu. Setelah itu, ayo kuatin strateginya, budget berapa aja sebenarnya bisa kok, benar. Budget itu nggak harga mati bahwa lu mau branding ke budget lo harus miliaran atau ratusan juta, nggak juga. Gitu. Yang penting yang kuat adalah membuat brand lo dengan nyawanya, memberikan experience ke orang yang meaningful. Kalau cuma sekedar experience lucu-lucuan di TikTok dan segala macem, itu bukan meaningful. Karena nggak akan membawa apa-apa juga, gitu. Karena orang sekarang itu tidak membeli produk karena harga, tapi lebih karena experience-nya. Untuk seseorang yang tidak price sensitif akan menjawab seperti itu. Tapi kalau ngomongin generasi lebih muda, sensitif sama price, brandingnya harus ngapain, Mas Erik? Sensitif sama price. Karena mereka nggak punya purchase power. Balik lagi experience. Walaupun mereka mereka tidak punya purchase power, mereka akan memilih bukan harga murah juga. Mereka akan memilih produk yang membuat mereka experience gitu. Ini ada 3 produk nih. Harganya nggak beda jauh nih. 50 perak, 75 perak, 100 perak nih. Tapi yang 75 perak memberikan mereka something gitu, memberikan sesuatu di mereka. Mereka kan beli 75, mereka kalau mereka price concern mereka beli 50 dong. Benar nggak? Tapi mereka kan belinya 75 kok. Kalau 100 bisa memberikan experience yang lebih bagus buat mereka bela-belain untuk 100. Contoh, karena iPhone, balik lagi ke iPhone, memberikan orang itu experience bahwa dengan gue pakai iPhone, gue dipersif sebagai orang keren, orang berada, ya kan? Nyicil deh gue beli iPhone. Iya, untuk beberapa audiens ada yang begitu, emang benar. Gitu. Tapi kalau ya balik lagi, semuanya itu kan based on bagaimana brand itu memberikan experience kepada lo, akhirnya lo nggak bisa lepas dari situ gitu. Berarti branding itu adalah jualan persepsi. Jualan persepsi dan jualan pengalaman. Dari semua yang kita obrolin, ada 2 yang dijual dari branding, ada persepsi dan pengalaman. Dan itu mahal sekali. Oke, karena membangun persepsi itu butuh waktu dan effort yang bagus. Membangun experience juga butuh waktu. Yes. Balik lagi, kita mau biasa kasih satu pertanyaan pamungkas sebelum kita menutup sesi ini. Kalau Mas Erik dikasih kesempatan untuk punya power jadi superhero, apa yang akan diambil dari superhero yang sudah ada di sini dan kenapa? Contoh superhero-nya apa dulu nih? Karena apa aja superhero menurut Mas Erik? Misalnya kayak menurut Mas Erik boneka di jalan superhero, it's okay. Versi your own, you can define your own superhero. Ngomongnya terlalu dalam nanti kalau ngomongin superhero. Karena gue merasa bahwa I am superhero. No. God. Oh, kalau God iya. Maksudnya superhero yang you can define your own superhero aja di level manusiawi gitu. Kalau di level manusiawi, superhero itu adalah orang yang peduli sama orang lain, peduli growth-nya orang lain, dan dia akan berkorban apapun untuk orang lain. Yang capek kali tuh dia orang. percaya. Capek kali tuh orang menjadi orang. Jadi siapa kira-kira superhero mau punya superhero dengan kekuatan apa kalau misalnya dikasih kesempatan untuk itu? Mau yang model-model kayak gue, tengil, ngomongnya sarkas dan segala macam, terus kemudian tapi dia akhirnya berkorban ya Iron Man lah.
Udah tahu kan jawabannya. Jadi mau jadi kayak Iron Man karena Iron Man Gue nggak mau jadi kayak Iron Man, cuma maksudnya kalau lo tanya itu. Oh, Gitu. Oke. Kalau gitu. Gue nggak sekaya Iron Man soalnya. Kalau sekaya Iron Man enak banget ya. Enak. Tapi kita kan Iron Man with our own definitions. Iya. Oke, kalau gitu karena durasi kita sudah terbatas, orang belakang layar sudah habis. Udah habis. Kita harus ngobrolin hal-hal lain selain branding things karena beliau banyak sekali experience-nya selama puluhan tahun. Hari ini summary-nya cuma 2, ditulis dan diambil manfaatnya. Gitu. Kalau ada pertanyaan terkait apapun terkait branding, silahkan komen, subscribe, dan follow. Thank you so much, kawan Komar. Bye-bye. Yeay.